warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sawal Khairo dari dakwah UIA TV. Di sini kita akan sedikit membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang ya. Gimana sih gitu? Kalau misal kita habis sahur tidur, atau bahkan mungkin apa sih kegiatan yang bagus setelah sahur? Nah, berikut kita akan langsung menanyakan kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Sutiyono AZ MPD. Berikut, jadi Pak, kita pernah kita sebelumnya pernah ketemu di semester 2 ya Pak? Ya, sosiologi ya. Sosiologi agama ya. Beliau ini dosen dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Beliau ini seorang dosen yang Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah sekali pada mahasiswa-mahasiswanya. Langsung aja mungkin Pak, ini jadi dari ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau misal kita kan bentar lagi masuk bulan Ramadan Pak. Nah, lalu kita ini bakal sahur. Pasti kita sahur buat ngisi tenaga ya Pak. Nah, kita kan kebiasaan habis sahur itu pada ngantuk ya Pak. Ketika kita ngantuk ini, setelah sahur, bagusnya tuh amalan-amalan menurut Islam itu apa aja sih Pak gitu? Wah, ini luar biasa pertanyaannya ya. Sulit juga ya bagi saya untuk menjawab ini. Tapi saya kira kita sudah dituntun oleh ajaran Islam ya, terutama oleh Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita dan sebagai guru kita yang utama ya, yang telah banyak mengajarkan tentang pendidikan Islam kepada kita. Bicara sahur, tentu saja saya kira bagi kita orang Islam yang menjalankan ibadah puasa, sahur itu keberkahan. Ya, sahur itu adalah keberkahan yang memang Rasul ajarkan pada kita. Nah, cuman memang banyak hal ya yang harus diubah itu paradigma berpikir masyarakat. Misalnya kan banyak tuh sekarang itu kita diajarkan oleh televisi yang sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, sebenarnya kalau ibu-ibu style TV pada saat sahur itu sebenarnya nggak benar. Iya kan, apalagi acaranya jingkrak-jingkrak, joget-joget, sekalipun itu sepertinya acaranya nuansa Islami, ya, tetapi dibungkus dengan suatu acara yang menurut hemat saya itu tidak Islami. Maka saya seringkali tidak nyetel TV dan tidak nonton TV. Nah, berkenaan dengan sahur itu tentu sebenarnya ini yang Rasul ajarkan pada kita. Yang pertama itu sebenarnya kita diajarkan qiyamul lail, ya kan, qiyamul lail. Nah, itu banyak orang sahur tetapi malah justru hanya sahurnya ya, yang memang berkah. Kan jelas hadisnya ya, tasakhuru fa inna fi syukhuri barokah, bahwa sahur itu adalah, di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, tetapi ada hal lain yang lebih positif ya, pasca atau setelah kita melaksanakan sahur itu ya, itu qiyamul lail. Ya, memang sahur itu kan identik dengan akhir ya, di akhir malam yang menjelang fajar ya. Nah, tetapi banyak orang hanya mengakhirkan sahurnya tapi qiyamul lailnya nggak dapat gitu. Qiyamul lailnya nggak dapat. Nah, padahal kalau kita menyimak banyak ustadz, terutama saya sering sekali itu nonton videonya Gus Baha. Kenapa Gus Baha itu terkenal di langit? Karena gitu. Itu kan sesungguhnya karena qiyamul lailnya. Ya, karena qiyamul lailnya. Jadi karena qiyamul lail itu ya Gus Baha ya dikenal di langit oleh para malaikat. Nah, dan saya kira kalau bicara soal qiyamul lail, ajaran Islam sangat mengajarkan kepada kita, ya, jika ingin kita mendapatkan kemuliaan, maka qiyamul lail. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berdoa. Ya, kita disunahkan ya
berdoa sampai menjelang kita melaksanakan ibadah sholat subuh, ya kan, berdoa. Saya kira kalau bicara doa itu jelas bahwa Allah tegaskan di dalam Al-Quran, siapa yang berdoa memohon kepadaku maka akan aku kabulkan, akan aku kabulkan. Nah, persoalan doanya seperti apa, kan sesungguhnya yang tahu doa itu, yang tahu minta itu kan individu. Memang yang bagus itu minta itu individu, berdoa itu individu. Ya, kalau berdoanya jamaah itu biasanya ya sesuai dengan yang mimpinya, kan tidak sesuai ya antara permohonan saya dengan yang mimpin doa. Memang yang bagus itu doa itu adalah individu. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan permintaannya, ya kan? Ya misalnya tambah ilmu, kemudian tambah rezeki, ya memohon anak yang soleh dan solihah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ya kebutuhan kita. Nah, karena kebutuhan setiap orang itu ya tidak sama dengan yang lain. Oleh karenanya memang sebaiknya doa itu menurut hemat saya adalah individu, perorangan. Nah, itu saya kira jadi pertama adalah qiyamul lail, kemudian yang kedua berdoa. Nah, kemudian hal lain ya di samping itu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Ya, istighfar. Saya kira di dalam Al-Quran sudah sangat jelas ya. Misalnya dalam surat Al-Imran kan sudah jelas ciri orang yang karakteristik orang yang bertakwa itu kan ada 6 kan. Jadi as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustadbirina bil ashar. Kan ya gitu kan. Jadi rajin beristighfar ya bil ashar di waktu sahur ya, di waktu sahur. Jadi itu saya kira menjadi catatan penting buat kita sebagai orang yang beriman, bahwa berdoa itu merupakan beristighfar itu merupakan bagian yang terpenting yang harus dilakukan oleh kita menjelang subuh, yang menjelang subuh. Dan itu saya kira paling penting yang harus dilakukan oleh kita. Dan yang terakhir menurut saya ada 4 saja tadi ya. Jadi qiyamul lail, kemudian berdoa, kemudian beristighfar, kemudian yang terakhir adalah tilawah Al-Quran. Maka tadi saya menepis ya, atau saya sering mengcounter ya pada para ibu-ibu terutama. Saya akan ada masjid juga gitu. Walaupun bukan ustadz beneran, saya sebagai pembina masjid itu saya sering mengarahkan kepada kepada yang ngatur soal ceramah dan lain-lain, itu soal tadi ya, jangan sampai justru tilawah Al-Quran itu ditinggal. Ya kan sudah jelas bahwa syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Nah, cuman yang jadi soal kita itu mungkin bagian dari hal yang harus diberikan pelajaran kepada masyarakat. Seringkali kan masyarakat kita itu hanya awam, ya hanya membaca, Harusnya setelah membaca kemudian menelaah isi kandungannya, lalu kemudian mengamalkan. Jadi kan, mohon maaf, misalnya banyak orang yang hafal Yasin atau hafal ayat-ayat tertentu, tetapi tidak tahu isinya. Bahkan lebih parah lagi, tidak mampu mengamalkan isinya. Saya kira puasa itu ya, ajang kita meningkatkan dan introspeksi, memperbaiki soal kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Nah, di sini juga ada nih. Jadi kita tuh Pak, kadang ada yang sengaja banget sahur itu nunggu sampai dekat-dekat imsak. Itu hukumnya gimana tuh Pak? Ya, memang itu disunahkan sesungguhnya ya. Ya, kalau imsak itu sebenarnya kan berhenti itu ketika terbit fajar kan. Ya. Itu berhenti sahur itu ketika terbit fajar. Nah, sebenarnya imsak itu kan menahan. Iya, ya imsak itu menahan. Ya, hati-hati. Nah, kemudian baru terbit, baru kemudian berhenti. Nah, jadi justru disunahkan untuk mengakhirkan sahur ya, maksudnya mungkin supaya kuat begitu ya. Dan itu saya kira ajaran Nabi ya. Itu saya kira.
Lalu ada lagi Pak, satu lagi. Nah, kita kan sambil nunggu azan subuh, setelah sahur, boleh nggak sih Pak tidur? Kadang kita ngantuk banget gitu Pak. Ya, sebaiknya memang dihindari tadi ya, dengan melakukan berbagai hal yang positif. Jadi antaranya pasti tilawah Quran. Ya, karena memang kalau tidur itu biasanya subuhnya bablas. Nah, Ya, benar, Pak. subuhnya bablas, iya. Subuhnya bablas, ketika bablas ya sudah. Ya kan kalau subuh jam 6 kan gak lucu, itu udah suruh ya kan? Iya. Udah suruh. Nah, jadi saya kira memang bagi laki-laki memang idealnya setelah selesai kemudian sahur dan bahkan sudah ada aba-aba waktu imsak, ya bergegas untuk menuju ke masjid. Ya, bagi laki-laki memang perempuan tidak dianjurkan ke masjid, malah justru perempuan itu disunahkan di rumah. Ya, disunahkan di rumah. Kalau laki-laki bukannya wajib ke masjid. Jadi tidak ada istilah rebahan dulu, duduk dulu begitu. Jadi setelah selesai melaksanakan ibadah sunnah sahurnya, kemudian bergegas untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, jadi udah apa? Jadi kita tuh kalau misal bentar lagi subuh nih habis imsak itu, kita tuh teman-teman nggak boleh tidur. Yang laki-laki bergegas ke masjid, yang perempuan siap-siap sholat di rumah. Jadi kalau perempuan itu disunahkan di rumah, betul Pak? Betul. Jadi mungkin sekian penjelasan dari Ustadz Dr. Andes Sutiono Azan MPD. Bapak terima kasih banyak Sama-sama, sudah terima kasih. meluangkan waktu untuk kami. Ya. Terima kasih banyak atas ilmunya Ya, juga. sukses buat KPI. Ya, insya Allah kamu akan sukses semua. Bapak doakan ya. Doakan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.